kali. Tapi malam ini spesial, jadi 1 kali aja, tapi full materinya saya padatkan. Biasanya kita ada 2 materi, biasanya saya bahas tentang TikTok Miracle dan satu lagi berhenti, stop scrolling gitu ya. Tapi karena memang hari ini, malam ini dibahasnya full, jadi saya bahas dari mindset awal aja dulu ya. Nah teman-teman, pertama kali, nggak nyambung sih pertanyaannya ya. Nggak nyambung, beneran nggak nyambung sama TikTok, itu nggak nyambung. Apa sih miracle menurut teman-teman? Terus kalau saya sebutkan, apa sih malam ini yang dicari hari ini gitu ya? Mau ngapain sih mas ikutan kelas ini? Mau ngapain sih malam ini kesini? Capek-capek, mendingan tidur, mendingan istirahat, mendingan ngobrol sama anak-anak. Apa yang mau dicari sama teman-teman semua di Zoom ini? Ada 106 partisipan ya. Terus apa sih yang dikejar? Apa sih yang mau tahu dari materi malam ini? Terus malam ini sudah bersyukur belum sama Allah? Sudah menyadari belum? Banyak banget nikmatnya Allah yang Allah kasih sampai detik ini, sampai hari ini, sampai malam ini. Dan kita udah syukurin belum nikmatnya Allah? Ya, jawab sendiri nanti ya. Boleh di kolom chat, boleh. Silakan. Nah, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita men-TikTok itu sendiri. Karena pada dasarnya kita ini kan diciptakan sempurna ya, sama Allah. Terus Allah itu maha untuk sempurna di dunia ini. Nah teman-teman siap nggak malam ini kita sama-sama berikhtiar supaya nanti kita bisa berguna lah. Minimal kalau misalkan kita buat konten itu berguna buat banyak orang. Bisa buat banyak orang, buat 1 orang lainnya, buat 2 orang lainnya. Kalau misalkan nggak kayak gitu, gimana mas? Ya pokoknya saya minta kita nggak perlu tampil sempurna. Yang penting kita punya nilai guna lah, punya value di situ. Gitu ya. Kalau siap, kita sama-sama katakan siap ya. Siap, insya Allah mas, siap mas. Jadi insya Allah kita bisa lanjut nih materi. Kalau misalkan pondasi dasarnya ini kita nggak siap, nanti capek ikutinnya. Bener. Ada teman-teman yang memang udah ikutan belajar, tapi dia nggak siap gitu. Akhirnya nggak ngonten, akhirnya nggak publish, akhirnya nggak share, akhirnya nggak posting. Ujungnya apa? Mas saya yang FYP udah posting belum kemarin? Belum. Malu mas, saya malu. Kayaknya konten saya jelek nih mas. Ya, next ya. Teman-teman jujur jawabnya. Jujur jawabnya. Apa yang tergambar di telinga, di hati, di pikiran teman-teman kalau misalkan teman-teman dengar kata TikTok gitu? Jogetan. Jujur aja ya jawabnya, terserah bebas. Mau kayak gimana pun jawabannya nggak apa-apa. Malam ini kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nanti kita sama-sama cobain dulu dari versi kita sendiri, dari pikiran kita sendiri apa sih. Ini ada yang jawab lucu, jualan, hiburan, yang lucu, yang aneh, giveaway, cuan ya. Sama joget-joget. Ini kalau misalkan listnya joget-joget terus, bisa jadi kita seneng tuh melihatnya kayak gitu. Astagfirullah, istighfar ya. Nanti niche-nya coba deh mulai. Teman-teman udah mulai searching yang lain yang manfaat. Ustadz-ustadz ya, kajian siapa yang memang favorit kita hari ini? Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Somad, siapapun itu hari ini yang memang kita favoritkan, coba dilamain di situ. Insya Allah algoritmanya berubah tuh ya. Kalau untuk fondasi dasarnya di situ dulu ya. Kalau emang teman-teman ngelihatnya, kok kayaknya joget-joget doang deh pas. Wah banyak nih, ternyata banyak juga yang memang manfaat ya. Kalau misalkan nanti kita cari tahu mas, dua kebaikan dari akun TikTok ataupun sosial commerce yang bernama TikTok ini ternyata banyak loh mas, bisa kayak gini, bisa kayak gini. Keburukannya juga ada ya, namanya juga ciptaan manusia ya. Kalau ciptaannya Allah pasti sempurna lah.
Karena manusia kita harus wajar. Nah, ini udah banyak nih. Terima kasih yang sudah jawab ya. Terima kasih sudah jawab. Berarti emang sering lihat di situ dan pengen belajar lebih jauh di situ. Nah, yang kita perlu perbaiki adalah mindset kita hari ini ya. Jangan sampai kita menilai satu platform ini adalah tentang joget aja. Padahal banyak banget potensi-potensi yang memang kita bisa manfaatkan. Kan tugas kita cuma memanfaatkan aja ya. Udah disediakan platformnya sama orang lain, kita bisa nggak manfaatinnya? Itu pertanyaannya. Kalau misalkan kita bisa manfaatinnya, mau manfaatin buat apa akunnya? Itu ya. Mas, itu buruk-buruk semua mas kayaknya deh. Di TikTok itu nggak enak semua saya lihat. Sama kalau misalkan kita ke mana lah, ke tempat-tempat kebaikan lah. Terus yang dicari sama kita itu keburukan, dapatnya juga apa? Keburukan kan ya. Carilah mulai malam ini, carilah mulai detik ini, carilah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nanti ketemu juga yang positif. Ya, mulai diubah ya mindsetnya kita. Oke. Next ya. Nah, kalau misalkan for your information gitu ya, dari dunia ini ada 4,2 miliar pengguna sosial media di seluruh dunia. Jadi kita udah termasuk di dalamnya nih, ada Instagram, Facebook mungkin ya. Di sini ada yang punya Facebook, Instagram, TikTok, mungkin ada lagi sekarang snack video, apalagi yang mungkin saya lagi hype ya. Snack video tuh lagi lah, perlu ini lagi, effort lagi. Siapa yang udah menggunakan TikTok malam ini? Udah ada belum? Atau udah ada yang memang udah followersnya di atas 100, ada di atas 1000, 10.000, mungkin udah banyak ya, udah 1000 ya, alhamdulillah. FB, udah lengkap nih, udah Twitter juga ada, masya Allah, mantap nih. Nggak apa-apa, yang baru daftar nggak apa-apa ya, baru bikin 2 minggu juga nggak apa-apa, aman, kalau baru masih merintis aman. Saya juga masih merintis. Nah, ini informasi terkini adalah ada beberapa persentase yang memang itu menjadi hal yang memang hari ini tuh dicari orang. Apa sih maksudnya mas cari orang? Ya ini, ada hal-hal yang memang ternyata datanya itu menunjukkan kenapa sih orang punya sosial media. Ternyata yang pengen dicari adalah up to date gitu ya. Mereka nggak pengen kudet, nggak pengen ketinggalan info. Bahkan sekarang info-info di Instagram, di TikTok itu lebih dulu daripada mungkin di televisi ya. Jadi di YouTube juga duluan biasanya infonya. Terus kalau misalkan di Instagram duluan juga, di TikTok juga duluan. Televisi kayak ditinggalin lah gitu ya. Terus sisanya apa? 35% dia mencari konten hiburan, yang 27% dia sharing foto dan video gitu ya. Ini kita bahas media sosial secara keseluruhan dulu ya. Terus selanjutnya adalah 26,8% dia membangun networking dengan orang lain. Jadi bisnis dia bangun personal branding, dia bangun company branding. Mungkin ada di sini teman-teman yang jualan ya. Nanti sharing juga boleh jualan apa hari ini. Yang lagi dijualin apa? Nggak apa-apa. Jualan tuh jangan alergi sama jualan. Karena Rasulullah kan juga jualan. Jadi jualan itu halal. Yang penting memang barang-barangnya syar'i. Barang-barangnya memang memenuhi akad-akadnya. Next ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat hari ini tuh kita kadang-kadang suka nggak tahu ini salah apa bener sih mas kita kalau misalkan bikin sosial media. Dan jarang banget kita nilai diri kita tuh, mas kesalahan-kesalahan saya di sosial media apa sih mas gitu. Pernah nggak sih kita ngomong sama diri kita sendiri, kita udah bikin sosial media nih, ada FB, ada IG, ada Twitter, ada TikTok. Terus kita pernah nggak sih kita mengevaluasi, terus kita bilang sama diri kita sendiri, ini buat apa ya sosial media saya ya? Saya mau ngapain sih di sini? Nah, kesalahan-kesalahan fundamental di media sosial yang memang hari ini kita lakukan tanpa kita sadari dan disadari. Yang pertama, jarang cek insight. Ngaku jarang banget cek insight.
Kalau misalkan di TikTok itu jarang cek analitik bahasanya. Yang kedua, udah jarang cek insight, jarang posting juga. Katanya jualannya mau laris, katanya mau FYP, katanya mau viral. Tapi kok nggak posting ya? Tapi kok nggak cek insight, nggak belajar dari kesalahan. Kenapa ya akun saya kok nggak tumbuh ya mas? Kenapa ya mas saya udah posting, tapi yang nonton baru 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu pun yang nonton kayaknya ini deh mas, teman-teman dekat saya gitu. Yang ketiga, udah nggak mau posting, udah nggak mau cek insight, dia nggak mau ngerti audiensnya siapa. Gitu ya. Nah, ini lebih parah sih. Kita hari ini udah mulai punya tujuan deh. Kalau misalkan mau main sosial media, saran saya malam ini sudah punya tujuan. Udah mulai dibangun tujuannya. Buat apa sih? Udahlah, kita berhenti untuk menjadi hal-hal yang memang mencari hiburan aja. Kita udah berhenti lah, udah mulai berhenti. Jadilah diri kita, jadiin diri kita inspirasi buat banyak orang. Minimal buat 1 orang di dekat kita lah. Kalau nggak bisa, ya udah minimal buat diri kita sendiri. Yang keempat, udahlah nggak mau ngerti audiensnya, tiba-tiba jualan aja, promo terus, nggak capek-capek tuh jualan. Terus yang kelima, ditambah lagi dia bingung bikin konten. Jadi satu ya, double-double ya. Mas gimana bikin konten ya? Saya kayaknya nggak bakat deh mas konten dari kecil. Astagfirullah. Kadang-kadang ada ya yang begitu, yang mas saya nggak bakat konten, mas saya takut di depan kamera, on cam aja saya takut mas. Apa emang? Ya saya takut aja, saya malu. Ya nggak apa-apa sih, tapi apakah kita nggak bisa bikin konten dengan cara lain? Kan itu pertanyaannya. Kalau emang nggak mau ditampakin kamera, banyak kok orang-orang lain yang memang bikin konten itu nggak pakai kamera, nggak pakai wajahnya dia. Gitu. Jadi nanti kita bahas ya pelan-pelan ya. Nah, kenapa sih Mas emang harus ya Mas perlu memahami audiens? Iya, karena kenapa? Ya kayak ibaratnya kayak gini lah. Yang followers kita tuh kita kenal nggak sih sama mereka? Tanyain deh. Ya ini evaluasi ke diri kita aja. Kenapa ya orang-orang lain itu nge-follow kita? Kenapa ya Mas? Dia kok nge-follow saya ya Mas? Tanyain sama diri kita sendiri lah minimal. Oh ternyata di akunnya Mas Tio misalkan ada hal kayak gini nih Mas, yang di tempat lain nggak ada. Makanya saya follow Mas Tio deh. Gitu. Nah, mulai hari ini, mulai malam ini tanyain ke diri sendiri, ada nggak ya hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat, biar orang lain itu follow, biar orang lain itu semangat, ataupun nge-share ulang lagi lah. Ya minimal nge-like lah Mas, minimal mau ngeliat gitu. Nanti kita kalau udah paham audiens kita, oh ternyata audiens kita tuh anak-anak muda, oh ternyata audiens kita tuh ibu-ibu, oh ternyata audiens kita tuh bapak-bapak, oh ternyata audiens kita itu anak-anak. Nah, kita bisa menyajikan konten-konten yang sesuai sama audiens kita. Jangan sampai market kita ibu-ibu, kita malah jualan produk yang memang spare part motor gitu. Itu nggak salah, bener. Tapi ibu-ibu jarang lah kayak gitu ya. Ya minimal jualannya baju. Kalau baju buat suaminya juga bisa kan gitu ya. Tinggal dia ubah aja angle marketing. Next ya. Nah, selanjutnya kita akan memperluas sosial media. Gimana sih mas caranya? Kan tadi udah kayak gitu mas, terus kita stagnan gitu ya. Ya udah berarti kita memang harus memperluas sosial medianya. Dengan cara apa memperluasnya? Pertama, kita bisa menggunakan awareness masalah. Awareness masalah apa? Ya udah, kita ambil aja masalah-masalah orang lain. Mas, cara nyarinya gimana? Di kolom komentar, bacain kolom komentar. Bapak Ibu bisnisnya apa? Coba hari ini cek bisnisnya yang sama dengan bisnis ayah bunda hari ini. Misalkan ayah bunda bisnisnya kurma, gitu ya. Ya udah coba cek kurma-kurma yang lain. Masalah orang itu apa sih di kurma? Oh dia pengennya yang kurmanya kayak gini mas, yang lembut. Oh dia pengennya kurmanya ajwa-ajwanya yang memang terbaik mas. Kadang-kadang ada yang palsu mas. Kita bisa nggak menyajikan solusi buat mereka? Kalau misalnya kita bisa, ambil masalahnya, kita kasih solusinya. Gitu. Yang kedua, awareness produk brandnya. Produk brandnya kayak gimana mas misalkan? Ya udah, misalkan kita jualan apa? Ya hari ini misalkan kita jualan somai lah. Ya minimal lah kita bunyiin apa tuh? Apa ya? Klaksonnya ataupun suarain kita emang jualan somai. Jangan sampai kita jualan tapi diam aja. Ya kita
nggak tahu lah, coba di pinggir jalan ada orang yang memang dia jualan somai, terus dia diem aja, terus malah juga gerobaknya nggak ada tulisannya, terus kayak nggak jualan gitu ya. Kan orang lain nggak tahu, ya minimal kita suarain. Gitu kayak abang-abang roti, kayak abang-abang tahu bulat kan ada suaranya. Orang lain tahu, ter-awareness gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita gunain akun bisnis. Kalau di TikTok itu ya minimal kita gunain akunnya yang memang konten kreator, akun kreator gitu ya. Yang kedua, kita udah wajib sering membuat konten. Terus yang ketiga, kontennya relevan dengan masalah. Jangan sampai konten kita nggak relevan. Jangan sampai konten kita nggak masuk logikanya mereka. Terus yang keempat, kita bisa kerjasama selektif dengan influencer. Yang selanjutnya adalah advertising. Nah ini cepat aja ya. Nah ini 9 poinnya, ini juga saya cepetin aja. Teman-teman nanti bisa cek lagi. Yang pertama memang ini kalau misalkan untuk nge-branding, untuk sosial medianya ngarahnya ke brand company, ataupun diri sendiri juga bisa sih. Teman-teman tinggal nyiapin awareness kontesnya, kan ada ya kalau misalkan giveaway gitu ya. Terus nanti dapat hadiah apa kalau misalkan beli sekian. Nah, di sini ada awareness kontes, cause effect gitu ya. Terus paid sosial media, ada sales promotion gitu ya, UGC, user generated content. Terus kita juga bisa bahas teaser, kita bisa bikin teaser. Terus yang selanjutnya ada engagement tuh apa, masih ada interaksi di sosial media. Jangan sampai ada orang yang nanya di kolom komentar kita nggak jawab. Kita ya udahlah, kita nggak usah jawab deh. Wajib jawabnya gitu ya. Kayak misalkan bahasanya kalau misal akun kita baru, kita wajibin jawabin lah. Sebisa kita aja sih sebenarnya. Yang penting kita jawab. Yang penting mereka tahu, oh ternyata ini akunnya beneran ya. Akunnya memang ada yang punya. Gitu. Selanjutnya yang memang hari ini menarik, paling menarik mungkin ya kita bisa kerjasama sama influencer. Gitu. Nah ini cerita saya juga sih. Story saya sebelum saya buat TikTok gitu ya. Saya dulu dilema banget sih. Kenapa sih saya buat TikTok gitu? Ngapain saya buat TikTok? Kayaknya nggak perlu-perlu banget gitu saya bilang. Ngapain ya? Saya sampai uninstall tuh sampai 5 kali kayaknya. Terus karena tadi yang saya ketemu, iya ternyata kalau baru pertama kali bikin kan, install tuh kan random banget ya kontennya. Pernah nggak ngalamin? Kontennya random banget tuh saya nggak tahu. Allah kok kayak gini ya? Saya ngapain ya di TikTok, ngapain sih? Orang-orang kok pada senang banget di sini gitu. Ya udah akhirnya saya hapus lagi. Sampai pada akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau misalkan memang TikTok ini manfaat, tunjukin deh hal-hal yang memang manfaat, tunjukin ke saya, kuatin saya supaya nanti saya bisa memberikan hal-hal yang manfaat gitu. Niatnya dikuatin tuh, sebelum install niatnya kuatin deh. Jangan sampai nanti kita install aja, nggak dikuatin niatnya, bubar, insya Allah bubar deh. Jangan sampai kita niatnya nggak kuat, nanti kalau ada yang tiba-tiba postingan yang nggak jelas, kita masuk ke page kita, FYP gitu ya, terus kita diemin gitu ya, ini padahal kontennya negatif, kan bisa ya di TikTok itu ditekan lama, kita bisa sembunyikan, ataupun nanti kita nggak mau yang kayak gitu lagi ngeliatnya kayak gitu, itu juga bisa. Nah dari situ saya mulai install lagi, tuh saya ubah niat saya. Pada akhirnya Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan, ternyata oh ya udah saya posting, dan pada satu waktu itu masuk ke FYP. Ya. Saya juga belum tahu waktu itu FYP itu apa ya. Orang pada ngomong ya. Ternyata dalam satu hari itu saya bisa masuk followers itu bisa sampai waktu itu sama Mas Bima ya di satu tempat gitu ya. Kalau nggak salah sampai 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Tiba-tiba akun saya naik gitu, akun saya bertumbuh. Siapa yang ngizinin? Allah pasti, bukan saya sendiri. Saya nggak bisa apa-apa. Ayah bunda juga kalau misalkan lagi berbuat kebaikan nggak bisa apa-apa kan, tanpa Allah kasih ilham, tanpa Allah kasih kekuatan. Kita jalan ke masjid juga yang laki-laki nih, kalau emang Allah nggak kuatin dan kiranya males, ya udah tambah-tambah. Kita nggak bakal ke masjid. Sama kayak di sini. Kita jangan fokus ke konten kita, tapi fokusnya ke Allah dulu. Nanti kalau misalkan kita bikin konten, kalau misalkan nanti saya mau install TikTok, saya buat apa ya? Teman-teman coba deh share di kolom komentar. Kalau misalkan nanti saya buat TikTok, saya mau ngapain sih? Terus yang kedua, nanti kalau saya buat TikTok ya, terus satu konten saya FYP, terus saya bisa menghasilkan banyak uang. Kira-kira uangnya mau buat apa sih? Gitu kan. Itu dulu ya. Nanti niatnya coba ditulis, di-share. Mas kalau udah FYP, kalau udah viral, nanti kayak saya terkenal, Mas. Itu buat apa? Mau buat apa? Terkenal tuh nggak enak tau.
Makanya para sahabat tuh nggak demen terkenal gitu ya, viral tuh nggak senang. Tapi kalau ada teman-teman yang senang viral ya nggak apa-apa. Semoga viralnya itu buat kebaikan, gitu ya. Tinggal kita niatnya diulang lagi, niatnya dicari lagi. Apa sih? Saya mau ngapain ya di TikTok? Apa saya mau cari FYP aja? Saya bilang ke teman-teman, Mas, gak usah cari FYP deh. Biarin aja nanti FYP ngejar ngejar akunnya Masnya gitu. Akunnya Mbaknya. Kenapa? Ya udah nggak usah dikejar. Kita mah bikin konten yang terbaik menurut kita. Kita sharing konten yang terbaik, ide-ide terbaik, bagiin. Urusan FYP nanti kayak saya bilang FYP urusan Allah lah. Kita kan tugas kita berjuang ya. Urusan hasil kan Allah ranahnya. Tapi tetap ada cara-caranya. Nanti kita bahas ya. Saya nyebutnya FYP syariah sama teman-teman. Kenapa? Ya itu pasti Allah yang ngatur loh. Allah yang ngatur. Apalagi kalau akunnya baik, konten-kontennya positif, manfaat, itu pasti Allah yang. Saya percaya banget itu. Mas, meskipun ada yang viral itu yang akunnya itu, ya Allah izinkan gitu. Tapi kan buat pembelajaran kita. Nah, tugas kita nih malam ini tadi makanya saya bilang siap nggak kita mau menjadi orang yang berguna. Nggak usah menjadi yang sempurna deh. Jadi aja orang yang berguna gitu. Kalau misalkan siap, ya yuk kita bareng-bareng. Kita akan ngebooster, ngeboom TikToknya dengan hal-hal positif. Itu ya. Mana nih? Bentar. Ah, pulang. Karena apa? Karena faktanya 73% pengguna TikTok itu merasa saat berinteraksi nih, ini kebahagiaan mereka yang gunain TikTok. Saya sharing di sini. Mereka kayak interest aja sih, kayak dia punya brandnya dia sendiri. Pernah nggak sih lihat affiliate itu menjiwai banget kalau lagi promo. Live TikToknya sampai berjam-jam. Promonya padahal bukan punya dia brandnya, cuma jadi affiliate kadang-kadang. Tapi senang banget gitu. Karena apa? Karena memang di situ itu ya kayak memang mereka punya mereka gitu ya brandnya. Terus yang kedua 37% pengguna TikTok itu memiliki kebiasaan untuk langsung membeli produk yang ditemukan. Pernah kayak ke TikTok Shop ya, pengen beli apa, dan komplainnya juga enak gitu. Kita nggak susah. Terus yang ketiga tahun 2021 menurut researchnya dari aplikasi Eni gitu ya, user TikTok itu menghabiskan dana 1,3 miliar dolar dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,3 miliar dolar. Jadi udah dihabiskan nih. Sekarang mungkin udah banyak banget, udah lebih dari segitu. Karena memang kabarnya di TikTok itu mau merencanakan menjadi social commerce terbesar, gitu, yang memang diminati sama masyarakat dimanapun. Nah ini contoh-contoh konten saya yang memang dulu itu saya sering share. Bentar. Nah yang di sini ada hal-hal yang memang ini kayak saya ngabarin ke teman-teman gitu ya, saya ngasih tahu teman-teman konten yang dirindukan adalah kalau bisa nanti bikin konten itu yang ceritanya gue banget lah. Gimana ya bahasanya gue banget tuh. Ya emang dia rasain gitu. Emang kontennya tuh buat dia. Gue banget nih konten. Terlalu alay ya kayaknya. Tapi emang itu yang dibutuhin. Bukan gue banget tuh dalam artian kita bisa menafsirkan itu banyak hal. Gue banget tuh misalkan dia suka kajian. Dia suka tentang fashion. Dia suka tentang makanan. Dia suka tentang kuliner. Dia suka tentang umroh haji. Itu kan bisa isi cerita gue banget gitu ya. Tinggal diolah aja. Nah contoh-contoh konten saya kayak gini nih. Biasanya. Ini hal-hal yang memang kadang-kadang kita cuma nge-share aja. Ini waktu itu saya nggak pernah pakai itu ya, video gitu ya. Jarang gitu saya pakai wajah saya itu jarang banget. Karena kadang-kadang udahlah lagi sibuk juga, lagi nggak bisa bikin konten ya udah saya pakai tulisan aja. Terus yang kedua mulai aja dulu gitu. Handphone teman-teman serinya apa handphonenya. Jadi nggak usah minder, nggak usah insecure gitu ya. Yang kita wajib malam ini adalah bersyukur dulu. Allah ngasih HP itu kita bisa manfaatin ya gak? Gitu. Mas saya nggak punya mic eksternal mas yang kayak di TikTok tuh. Ya udah nggak perlu pakai mic itu, nggak perlu. Dikondisikan aja teman-teman, dikondisiin aja. Kita bisa pakai hal-hal yang memang ada kok Adobe yang memang bisa buat mixer gitu ya. Di CapCut juga ada bisa. Terus gunakan hashtag yang relevan. Hashtagnya boleh banget nih di riset. Tapi kalau misalkan saya saranin ke teman-teman, hashtagnya adalah hashtag yang kita aja pribadi. Nanti kan karena algoritma TikTok itu kalau misalkan udah banyak yang ngelihat, nanti ke searchingnya adalah sesuai yang memang konten kita itu. Hashtagnya apa ya teman-teman silakan aja. Kalau saya biasanya di TikTok saya itu saya pasti ada hashtag Pak Farij, terus saya ada hashtag sahabat bertumbuh kamu. Itu yang belum orang-orang lain lakuin. Nanti ketika orang lain nge-search ataupun nyari sahabat bertumbuh kamu, nanti orang lain lihat.
Orang lain pasti, ternyata saya semua kontennya. Gitu. Teman-teman harus punya konten ataupun hashtag yang memang sama terus. Dan itu belum banyak yang make, gitu ya. Itu saran dari saya pertama. Terus kalau misalkan terakhir dari saya nih, minta selalu temenin Allah gitu. Ini kalau misalkan bagi saya mungkin ada yang non Islam ya malam ini ya. Ya mungkin menurut kepercayaannya ya. Kalau misalkan saya pribadi, saya selalu minta ke Allah, ya Allah temenin saya gitu ya. Ya Allah, saya jagain mata saya, jagain nafsu saya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kita nggak bisa kontrol. Gitu. Temenin. Ya Allah nanti kalau misalkan FYP saya mau kayak gini. Ya Allah kalau misalkan nanti saya FYP saya mau umroh misalkan. Kayak gitu. Jadi selalu minta doa kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang memang dasarnya, fundamental kayak gitu. Kita baru masuk nih materinya. Masih semangat nggak? Atau udah capek? Atau udah mau udahan aja? Ya, oke. Kita baru mulai. Kita baru mulai dan teman-teman hari ini udah ngonten belum? Saya mau tanya dulu nih. Udah ngonten belum? Sehari berapa kali ngontennya? Sehari berapa kali postingnya? Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Masih belum ada ide. Oke, jadi terlalu semangat. Sehari berapa? Belum ya? Berarti belum ya rata-rata ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jujur itu lebih baik daripada kita bilang udah tapi belum, ya, belum pasti. Ya, biasanya. Udah hampir seminggu belum buat konten. Wah, kenapa tuh buat konten? Seminggu sekali paling nggak apa-apa. Kita mulai malam ini. Jadi siap ya. Mulai malam ini, mulai besok nih kita ikhtiarin bareng-bareng. Cobain buat konten. Ini saya bacain sambil kolom komentar nih. Nah, teman-teman ngerasain hal kayak gini gak sih pas bikin konten? Yang ngerasain boleh yang nomor berapa yang itu yang dirasain nomor berapa? Mas, saya mau bikin konten mas, tapi ide saya mentok mas. Ya Allah, idenya mentok tuh. Ide sih sebenarnya ada ya. Allah kasih ilham tiap hari. Pastilah Allah kasih tahu dari kita berangkat ke kantor, dari kita ngeliat orang lain. Pasti Allah ngasih tahu. Pasti Allah ngasih banyak ide. Pasti Allah ngasih banyak ilham. Ya, percaya ya. Dan pasti Allah ngasih banyak kemudahan-kemudahan ketika memang kita dapat insight saya mas ketemu orang itu. Terus yang kedua, mas saya nggak punya waktu, mas saya sibuk banget dari pagi sampai malam itu saya full support di kantor pokoknya mas. Saya udah nggak punya waktu mas. Bahkan saya juga nggak bisa manajemen sama keluarga juga saya nggak bisa. Ada loh konten kreator itu yang live itu di sebelum subuh, di waktu-waktu qiyamul lail, waktu tahajud, jam 4 dia live di dapur. Ada ya? Teman-teman pasti pernah lihat ya. Ada tuh sahabat saya, saudara muslim saya, Ustadz Edgar Hamas, tahu ya? Ustadz Edgar Hamas, Gen Saladin, founder Gen Saladin. Itu sahabat saya, guru saya juga. Kalau ngonten, pas anak-anak udah tidur, jam berapa? Jam 10 malam itu konten teman-teman nanti searching deh di Gen Saladin tuh. Jam 10 malam beliau baru konten, kemarin baru beli iPhone. Karena apa? Ya saya mau mendukung konten saya, Ustaz. Kalau misalkan konten saya lebih baik lagi, saya bisa mendelivernya lebih baik gitu. Jadi ada orang-orang yang memang memaksakan dirinya untuk berbuat baik dan dia tahu potensi kebaikannya gitu. Itu ya. Terus alatnya nggak support, Mas. Alatnya nggak support. Saya nggak punya handphone. Nggak mungkin ya. Nggak punya handphone hari ini ya. Pasti punya lah. Kameranya minimal adalah. Nggak mungkin Nokia jadul kan ya. Nggak mungkin Sony Ericsson kan ya. Semuanya pasti ada deh. Handphone udah bagus-bagus. Alatnya nggak support mas, apa yang nggak supportnya? Mic-nya mas, saya nggak punya eksternal, saya berisik banget di tempat saya. Ya udah nggak apa-apa, cobain pakai mic biasa. Terus bingung mulai kontennya dari mana, takut kontennya nggak menarik, nggak bakat konten yang saya bilang lagi. Mas saya dari lahir kayaknya nggak bakat konten deh mas, bingung saya konten. Gitu ya. Terus sudah nggak bakat konten, nggak tahu target audiens yang saya bilang ya, nggak tahu cara evaluasinya juga mas, kayak gimana ya mas. Nah ini hampir semuanya saya alami katanya ya. Nah, teman-teman kalau udah ngerasa kayak gini, apa yang biasanya dilakuin? Saya mau tanya ya.
Teman-teman kalau udah ngerasain kayak gini, biasanya ngapain? Kan teman-teman katanya mau ini ya, mau bisa bermanfaat, bisa berguna, nggak perlu tampil sempurna lah, yang penting tampil lebih baik dari hari kemarin lah, hari sebelumnya gitu ya. Terus biasanya ngapain? Wah, ini ada yang keren, nyari inspirasi dan berdoa. Just do it. Ya, bagus nih. Udah posting aja. Mau jelek, mau ada yang suka, mau ada yang enggak. Ya udah. Tadi ya, saya bilang fundamentalnya mindset kita adalah kontennya buat apa sih? Kontennya buat siapa sih? Terus nanti kalau udah banyak yang like, banyak yang follow, mau ngapain lagi sih kita? Gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita pas udah ngonten, pas kehabisan ide, kita tuh nggak pusing, kita tuh nggak ngedumel gitu ya. Oh, susah banget mas saya ngonten. Ah saya nggak buat ngonten. Sebentar, sebentar. Konten kita tuh buat siapa sih? Buat kebaikan buat banyak orang atau enggak? Gitu. Kalau misalnya konten kita buat kebaikan banyak orang, mulai sekarang udah nggak jangan jangan banyak alasan, no excuse gitu ya. Mulai malam ini ya nggak boleh lah. Kita udah dikasih kesempurnaan sama Allah. Tugas kita juga bukan hanya untuk itu, bukan tampil sempurna, bukan, tapi ya menjadi yang berguna aja. Terus habis itu apa? Berlomba-lomba. Kan fastabikul khairat ya ayatnya. Berlomba-lomba apa? Ngapain mas? Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Tugas kita itu aja. Kan yang terbaik adalah orang-orang yang memang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Gitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya udah, jadilah yang bermanfaat aja deh. Mau nanti kita nggak tampil di kamera nggak apa-apa. Just do it tadi ya. Wah itu tagline-nya brand apa tuh? Lanjut ya. Bismillah nih. Mas, masalahnya saya kehabisan ide. Nah, kehabisan ide itu sumber utama. Sumber utama yang tadi sudah di-share sama teman-teman juga di kolom chat. Pertama, nggak ada inspirasi. Bener nggak? Nggak ada inspirasi, Mas, saya. Boro-boro inspirasi, Mas. Orang saya lagi pusing sehari-hari gitu ya. Udah nggak ada inspirasi, dia nggak cari referensi gitu. Nggak ada inspirasi. Dia nggak mau cari referensinya dari mana. Udah. Terus yang ketiga nih yang paling fatal. Kita tuh pengennya konten kita perfeksionis, pengennya kayak orang-orang hari ini tuh, yang bagus, yang keren, editannya keren, editannya bagus, lightingnya di mana-mana gitu ya. Terus ya pokoknya sempurna mungkin. Menurut saya bilang ya, tadi saya bilang, nggak usah dulu tampil sempurna. Cobalah untuk tampil supaya kita bisa berguna aja. Kehadiran kita berguna aja, minimal buat satu orang, dua orang, nambahin, tiga orang, empat orang. Alhamdulillah mas saya dapat kontennya dari Ibu Murti Ningsih Tegal gitu ya misalkan. Alhamdulillah kemarin saya lihat konten dari Ibu Murti, saya terinspirasi. Tadinya saya nggak sholat qobliyah subuh, saya jadi sholat qobliyah subuh. Kenapa emang? Iya di situ ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Terinspirasi. Jadi jariah nggak kalau misalkan dia masih sholat subuh, qobliyah subuhnya? Jariah kan ya? Dari siapa? Dari kita, dari kita. Teman-teman mulai dicari apa yang memang menjadi inspirasi dan supaya kita menginspirasi banyak orang. Simple aja. Kita lakuin apa-apa yang memang kita bisa gitu ya. Sesuai passion kita pastinya. Nggak perlu juga nggak melulu tentang bahasannya kajian, konten-konten agama nggak selalu ke situ. Tapi hal-hal yang memang positif. Teman-teman bisa di mana? Jualan. Misalkan ide jualan kayak gimana ya udah share aja tentang jualan yang jujur, yang memang yang sifat-sifat Rasulullah lah gitu ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah kan itu sifat-sifat dagangnya Rasul. Kayak gitu-gitu. Sifat-sifat Rasulullah kayak gitu. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahin sendiri nih. Di sini kan ada bacaannya ya. Mas, kalau kehabisan ide apa ya? Ya udah biasanya saya list ini nih. Saya listing dulu. Oh, ternyata nggak ada inspirasi. Oh, ternyata saya nggak cari referensi. Ternyata terlalu perfeksionis. Nah, selanjutnya apa? Banyakin aja dulu. Nanti insya Allah kita bisa nge-breakdown-nya. Mas, saya nggak punya waktu katanya. Jadwalnya padat 24 jam kurang. Terus kurangnya perencanaan waktu katanya. Terus yang ketiga apa? Kira-kira kalau misalkan kita kendalanya di sini nggak punya waktu. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ini diri kita yang tahu ya. Jadi nanti teman-teman list aja sendiri. Apa yang memang kok saya nggak punya waktu ya? Kenapa ya saya nggak punya waktu? Tanyain sama diri sendiri. Oh ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini. Nanti kita kasih tahu juga solusinya buat diri sendiri. Oh kayak harus kayak gini deh mas. Terus yang selanjutnya nggak bakat konten. Bukan nggak bakat konten, tapi dia takut gagal kayaknya deh. Takut nanti dicibir orang, takut diledekin orang. Kemarin ada yang pernah ikutan juga kelas Zoom ini. Terus dia bilang apa? Ada nggak ya hari ini ya orangnya?
Saya diledekin mas kalau konten mas sama teman-teman. Astagfirullah, saya bilang. Katanya kayak gitu. Karena pada akhirnya dia bilang, saya kayaknya nggak bakat konten deh mas. Karena memang awalnya diledekin, ujungnya jadi nggak bakat konten. Nah teman-teman tinggal breakdown aja, kenapa sih kayaknya saya nggak bakat konten deh mas. Tanyain sama diri sendiri, emang iya ya? Kayaknya enggak deh, saya bisa kok konten gitu. Saya bisa kok bikin caption, saya bisa kok bikin konten Instagram, konten TikTok bisa. Terus selanjutnya teman-teman wajib banget cari tahu tentang bedanya konten, topik konten, sama ide konten. Nah, teman-teman harus tahu nih, konten itu apa? Konten itu yang udah jadi lah intinya gitu. Yang udah jadi yang kayak gimana mas? Yang udah diposting. Nah, sebelum posting itu kan banyak ya perintilannya ya. Biasanya kalau saya tuh nyiapin skripnya dulu. Terus saya telaah lagi, saya tulis-tulis lagi, saya coret-coret lagi. Ini cocok nggak ya? Ini kayaknya nggak pas deh. Ini kayaknya nanti salah deh. Gitu. Saya cek koreksi lagi, saya koreksi lagi. Nah, itu menjadi ide konten biasanya. Ide-ide kontennya apa? Tentang fashion, tentang jualan. Teman-teman bisa cek deh, bisa cari tahu sendiri. Hari ini kita mau konten apa? Tanyain. Teman-teman mau konten apa? Teman-teman mau konten apa hari ini? Tanyain sama diri sendiri ya. Karena jawabannya pasti di diri sendiri. Jawabannya di teman-teman sendiri ya. Terus topik kontennya apa? Topik kontennya apa? Misalkan tentang parenting. Kalau saya biasanya tuh di TikTok saya tuh tentang parenting, tentang self development, tentang growth mindset, tentang ya pokoknya sekitar jurus-jurus lah. Saya lagi menggunakan teman-teman tentang jurus-jurus 10 jurus anak muda sukses misalkan. Saya pakai kayak gitu tuh. Kenapa? Supaya lebih ke install, lebih keinget, lebih ke save sama orang lain. Oh ternyata jurusnya ini. 10 jurus anak muda sukses misalkan. Yang pertama, attitude-nya harus bagus. Nggak boleh adabnya jelek. Terus yang terakhir saya sebutin 9 ke 10. Kalau misalkan dikasih tahu sama orang tua, dengerin orang tuanya. Kayak gitu tuh. Terus yang ke-10 yang saya bilang, jangan pernah lupa minta doa sama orang tua. Gitu. Nah, itu jadi hal-hal yang memang relate gitu ya, relevan hari ini. Oh iya, ternyata saya belum pernah minta sama doa orang tua ya. Ternyata kalau misalnya saya dibilangin orang tua, saya suka ngelawan, saya suka berkata itu kan jadi dakwah juga sebenarnya. Meskipun itu relate sama teman-teman anak-anak muda hari ini yang memang qadarullah mungkin hari ini belum sampai situ. Dan itu jadi manfaat loh buat mereka gitu. Dan itu juga manfaat buat diri kita sendiri. Kalau misalkan kita lagi futur, lagi lemes, lagi nggak semangat, kita lihat aja kan kita sendiri. Oh ternyata saya pernah nulis ini ya. Ternyata saya pernah nge-share ini ya. Gitu. Gitu ya. Lebih tergambar nggak? Lebih lebih punya. Oh iya ya, saya mau konten ini deh. Saya mau konten ini deh. Gitu ya. Semoga lebih tergambar nih. Semoga lebih punya rasa gitu nah saat nanti kontennya. Andi Ulfah. Saya suka bahas seperti itu sebenarnya, Mas. Cuma belum action-action. Nah, kapan mau actionnya? Pertanyaannya kayak gitu. Jangan sampai nanti kita lihat orang lain. Kan kita scroll TikTok tuh ya. Wah, ini mah konten yang saya bahas nih kemarin. Ide saya nih kayaknya. Loh, ide kan Allah kasih ke siapapun ya. Perbedaannya apa? Yang mau action aja. Nanti bedanya di situ. Gitu ya. Tuh. Terus, Mas, ada nggak sih ciri-ciri konten yang istimewa menurut Mas Tio apa? Pertama, nih, catat ya, relevan dan relate dengan audiens. Mas, gimana maksudnya sih? Relevan gimana sih? Ya sama kejadian hari ini. Apa yang lagi viral hari ini? Apa? Bisa dibahas nggak? Bisa dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang menurut kita itu sesuai nggak dengan perkembangan hari ini, dengan zaman hari ini? Gitu. Terus relate, ya misalkan kemarin ada yang memang dapat golden buzzer gitu ya, dapat golden buzz dari American Got Talent ya. Siapa namanya? Aini. Beliau hari ini kayak gitu, kan nggak mungkin langsung kayak gitu ya. Nggak mungkin langsung sukses. Ada prosesnya kan. Dan hari ini kita kalau misalkan mau kayak gitu, perlu proses juga. Dari yang misalkan 1 konten per hari, 2 konten 3 hari, ya mulailah rapiin pelan-pelan. Gitu ya. Putri Aryani ya. Oh iya betul. Nggak mungkin beliau tuh hari ini tuh kayak gitu kalau kalau nggak ada prosesnya, kalau dia nggak ada perjuangannya, hasilnya tetap Allah yang atur. Tugas kita kan berjuang, bukan berhasil. Gitu ya. Relevan dan relate dengan audiens. Audiens kita siapa? Coba cek Instagram, Facebook kita siapa? Audiensnya, followers kita siapa? Ibu-ibu kah? Anak-anak muda kah? Siapa yang follow kita? Cek aja dulu di situ.
Terus yang kedua mempunyai daya tarik kuat. Gimana maksudnya Mas mempunyai daya tarik kuat? Ya minimal orang lain itu akan nge-share ulang, akan ngebagiin ulang. Kan di TikTok banyak ya. Nah teman-teman di TikTok itu apa sih yang memang pengen banget, kan ada ya kadang-kadang kita gatel tangannya ya, bagiin ulang ke teman saya, kayaknya bagus deh buat dia. Nah, punya daya tarik kuat kontennya, pengen jadi yang kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga punya value plus plus plus. Mas punya value plus 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 gimana Mas? Maksudnya konten kita itu beda lah daripada yang lain. Kita punya ciri khas sendiri gitu. Makanya tadi saya bilang random itu boleh, boleh ya random ya. Tapi jangan kejauhan randomnya. Misalkan hari ini bahas fashion, besok bahas makanan, besok bahasnya self development, besoknya lagi bahasnya parenting. Nah, itu random banget, terlalu random itu. Kalau bisa disesuaikan aja, cobain eh, konsistenin gitu. Mau bahas apa, mau mulai kayak gimana, mau mulai apa hari ini kontennya. Harus belajar ilmu copywriting ya. Ya dasarnya aja sih sebenarnya. Boleh belajar di situ dasarnya. Supaya apa? Supaya kita nanti paham kebutuhan konsumen tuh yang kayak gimana sih, kebutuhan audiens kita yang kayak gimana sih. Gitu. Kalau misalkan saya sih sebenarnya lebih ke menyarankan tadi, kalau misalkan memang kita belum bisa ide konten gitu ya, cek-cek aja memang yang Instagram yang viral, terus kita bahasakan lagi dengan bahasa kita, gitu ya. Teman-teman kalau misalkan bingung, bintangnya konten dari mana ya Mas? Cek Instagram ataupun TikTok yang viral, bahasakan lagi dengan bahasa kita. Jadi ATM-in lagi ya, gitu. Terus yang keempat, ini yang memang paling berat. Saya udah sharing ke teman-teman TikTok juga yang lain, ke trainer gitu ya, ke trainer-trainer di PPA, pokoknya dimanapun lah, saya sharing juga ke mereka. Mas, ternyata bikin konten itu susah ya Mas, gitu katanya. Terus saya bilang, iya ya susah ya Mas. Apanya yang susah? Ngidenya gitu katanya. Ngide kontennya tuh berat memang. Tapi misalkan kalau misalkan teman-teman lagi luang waktunya, saya saran dalam satu hari itu bisa bikin konten yang banyak, bikin aja yang banyak gitu. Gitu ya. Satu hari ini lagi luang nih, hari Ahad, hari Minggu, hari Sabtu misalkan. Lagi luang konten, lagi luang waktunya. Bikin konten. Sekarang ada chat GPT ya. Teman-teman tahu ya. Tanyain ke chat GPT deh. Apa yang mau ditanyain? Insya Allah tahu gitu. Insya Allah kita tahu. Tinggal kita bahasakan dengan bahasa kita. Gitu. Terus persisten kalau bisa. Ini kan konsisten nih. Persisten. Persisten itu apa ya? Mau nanti hujan, mau badai, mau kita lagi males, mau lagi sakit, kita tetap konten. Gitu. Bahkan sekarang yang lagi viral ini, bikin konten itu 5 kali sehari. Jadi 5 kali posting, 5 kali posting. Kalau misalnya saya sih bilang ke teman-teman yang memang pemula ataupun yang baru, saya juga masih baru gitu ya. Ya ikhtiarin aja. Semoga bisa satu konten per hari. Kalau belum bisa, dipaksain gitu. Satu kontennya kayak gimana Mas? Terserah bisanya kayak gimana dulu. Gitu ya. Nah, itu yang paling penting dulu sih. Konsisten dan persisten. Next. Mas, kenapa sih perlu buat konten yang istimewa? Nah, ini pertanyaannya buat teman-teman. Kenapa sih kita harus buat konten yang istimewa, Mas? Nah, ini masuk lagi nanti ke followers. Oh iya, Mas, supaya nanti banyak orang yang follow saya, gitu ya. Supaya nanti banyak yang like, supaya nanti saya banyak yang nge-share, supaya nanti banyak yang nge-save, kan kayak gitu. Nah, teman-teman silakan diisi lagi. Kenapa sih saya perlu buat konten yang istimewa, Mas? Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti ya, saya sambil jalan ya. Tips konten. Nah, kalau misalkan saya, tips praktis konten itu yang pertama kali yang memang jadi penenang, jadi penyemangat saya. Pertama kita ubah dulu mindset kita. Mindset kita konten itu buat apa sebenarnya tadi? Buat ngapain? Karena kalau nanti ini tujuannya udah jelas, pertama tujuannya udah jelas, kita pegang itu aja, cukup. Kalau nanti kita lagi males, kita ingat lagi why-nya. Kenapa ya saya ngonten Mas? Oh iya Mas, saya kalau nanti udah viral, saya udah FYP, kalau nanti saya udah banyak yang endorse, banyak yang nawarin affiliate, saya mau berangkatin orang tua saya haji, Mas. Mas, saya mau berangkatin orang tua saya umroh. Mas, saya mau bangun masjid, saya mau ngasih ambulans ke rumah sakit, ke rumah-rumah sehat terdekat saya mau ngasih kebaikan-kebaikan lain.
gitu. Jadi dari situ dulu mulainya, dari mindset kita dulu. Kalau misalkan mindset kita itu nggak jelas, ya saya sarankan nggak usah dulu mainan. Ya cukup scroll aja. Tapi kalau misalkan kita mau konten, jelasin dulu mindset kita di awal, supaya nanti kita paham. Kalau misalkan nanti kita lelah, diri kita sendiri yang nyemangatin. Gitu. Orang lain kan kadang-kadang malah itu ya, malah ngeledekin ya, konten aja nggak viral-viral, konten terus nggak FYP aja, konten terus. Gitu. Siapa yang bisa nyemangatin diri kita? Ya diri kita sendiri kadang-kadang. Dan minta bantuannya Allah gitu ya. Terus yang kedua, mulai dulu aja tuh saya bilang kayak gitu. Mulai dulu aja, karena kalau misalkan takut mulai ya kita nggak bisa berhasil, nggak bisa tahu gitu. Impian kita itu dilempar aja setinggi mungkin. Tapi jangan sampai kalau misalkan udah maghrib nih, kayak anak kecil tuh, udah maghrib, ditarik tuh, kayak ditarik layang-layang ya lah. Katanya kamu mimpiannya sampai setinggi layang-layang, tapi pas maghrib layang-layangnya diturunin. Kalau dipanggil emak, jadi kita nggak pede gitu dengan impian kita. Ya udah, impian kita tuh hari ini apa? Taruh impian kita tuh paling tinggi gitu. Mas, kalau FYP followers segini saya mau kayak gini. Terus terapkan tadi ciri-ciri konten yang tadi ya. Jadi kita perlu banget konten yang relate, relevan, dan lain-lain tadi. Nah, satu hari 100 ide konten. Nah, bisa nggak pertanyaannya? Mas, satu hari 100 ide. Ide doang ya? Bisa nggak pertanyaan saya ke teman-teman? Mas, satu hari 100 ide konten. Bisa nggak? Ayo, ada yang berani jawab nggak? Nanti saya tungguin di kolom komentar. Tadi yang bilang, oh saya nggak punya waktu mas. Saya sibuk mas, saya bingung konten apa. Ayo, satu hari challenge-nya 100 ide konten bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Urusan beratnya nanti dulu ya, ringan-ringan aja dulu ya, Mas Lukman ya. Bisa. Bisa, jawabannya bisa. Pakai AI. Betul, betul. Bener ya. Pertanyaannya bisa banget. Terus yang pertama gimana tadi? Pahami dulu audiens kita. Kita mau nge-share konten apa pertama. Jangan sampai kitanya juga bingung, apa ya mas, saya mau bikin konten apa ya. Jangan sampai bingung juga. Gitu ya. Pakai AI, misalkan ChatGPT, ataupun nanti kita udah ada Bird, apa yang di Google namanya. Itulah. Itu juga bisa. Terus di Canva juga bisa sekarang. Tinggal kita mau konten apa. Jangan sampai kita nanya ke ChatGPT juga bingung. Saya mau nanya apa ya ke kamu ya. Jadi ya ChatGPT nggak jawab juga. Nah teman-teman silahkan dicari. Terus yang kedua, burning question. Nah ini tips rahasia saya nih. Saya bocorin aja langsung. Burning question itu kayak kita misalkan nyari kolom komentar di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Kita misalkan lagi jualan apa hari ini, cek kolom komentar mereka yang sama kita. Mungkin kita belum rame ya, jadi belum ada komentar, belum banyak komentarnya mungkin. Tapi bisa jadi benchmark kita ataupun kompetitor kita hari ini mungkin banyak tuh di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan. Cari di kolom komentarnya, bisa nggak kita bikin konten? Gitu ya pertanyaannya. Pasti bisa deh. Kan kita kalau misalkan melihat media sosial lebih banyak apa? Baca kolom komentar apa nyimak kontennya? Dua-duanya ya pasti ya. Tapi kebanyakan orang-orang baca kolom komentar yang seru, lebih seru. Nah itu bisa jadi konten loh, bisa jadi masalah mereka itu bisa nggak ya buat kita bisa ngasih solusi buat mereka. Gitu. Nah nyimak konten, jarang baca komen ya, oh, keren. Jadi nggak pernah ketemu keju mozzarella, nggak pernah ketemu mata minus ya di Instagram. Nah yang ketiga adalah hipotesis, gitu ya. Kita apa ya bahasanya? Kita mulai mencari hipotesis gitu, nemuin. Misalkan kita share 3 konten tadi, 3 ide konten. Random aja nggak apa-apa nih. Saya saranin random aja nggak apa-apa. Mau fashion, mau parenting, mau eh, tentang anak-anak gitu ya, tentang bermain anak-anak nggak apa-apa. Dari situ tapi dievaluasi, dicek yang paling banyak orang nonton yang mana, gitu. Dicek dulu. Oh ternyata yang ini 1.000 views-nya mas, yang ini cuma 50, yang satunya cuma 100.
Nah, berarti dicek lagi, oh ternyata konten parenting hari ini lebih banyak orang sukain. Kita bisa nggak istiqomah di situ misalkan? Kalau misalkan bisa, kita berarti nanti kontennya tentang itu aja. Mas, saya kan kontennya jualan. Ya udah jualan. Coba cari angle-angle yang memang bisa kita maksimalkan, kita optimalkan untuk konten kita. Gitu. Kita cari tuh hipotesisnya. Gitu ya. Jadi udah mulai praktek. Nah, next ya. Nah, ini contoh ide konten yang memang nggak terlalu effort, tapi memang di sini pakai rasa. Gitu ya. Konten kok pakai rasa, Mas? Ya dirasain lah. Kalau saya tuh bikin konten tuh, saya rasa-rasain dulu. Ini kayaknya orang bagus nggak ya? Manfaat nggak ya buat orang? Nah, ini salah satu konten saya yang memang waktu itu saya pengen hipotesis gitu. Saya pengen nyari algoritma ini kayak gini bisa nggak ya? Saya lagi nggak mau pakai wajah gitu. Saya coba. Ternyata dari sini engagementnya luar biasa, banyak banget. Ya teman-teman kalau ditanya kayak gini juga pasti kan ini ya, haru ya, apa ya, sedih gitu ya. Langsung pengen nyampein. Tapi memang ini niatnya kita tuh perlu tulus banget gitu ya. Perlu pakai rasa saya bilang, bikin konten tuh bukan hanya bikin konten. Saya bilang ke teman-teman, saya bilang ke tim saya tuh, tim saya kebanyakan orang desain ya. Saya bilang ke mereka, Mas, kalau desain itu pakai rasa, bro. Maksudnya desain pakai rasa, Mas. Rasain. Apakah desain yang Ambang Antum buat, yang ente buat ini, sampai nggak sih rasanya ke audiens? Sampai nggak sih rasanya ke konsumen? Kalau nggak sampai, revisi deh. Gitu. Makanya sekarang saya bikin konten itu pakai rasa, dirasain. Nah ini ide kontennya kayak gini. Kayak gini aja. Teman-teman bisa bisa ngecek, bisa niru, boleh, silahkan aja. Kalaupun mau ganti kata-katanya, silakan. Ibaratnya kayak gini tuh, yang penting nggak terlalu mikir orangnya, nggak terlalu mikir, nggak terlalu pusing, sampai nanti orangnya juga bisa jawab gitu. Itu ya, ini satu video yang memang biasanya saya buat. Jadi ntar teman-teman silakan aja langsung ke TikTok. Kalau bisa editnya langsung di TikTok ya, nggak usah di CapCut dulu. Kalau yang mau yang baru itu kan kadang-kadang effort ya kalau ke CapCut ya. Editnya dulu, terus kayak gini dulu ribet. Langsung aja ke TikToknya udah bisa. Gitu. Akun TikTok namanya apa, Mas? Tadi nih akun TikTok saya yang di layar tuh ya, @pavarich ya. Teman-teman silakan aja dilihat situ. Kita next ya. Next ya. Nah, ini ide contoh konten kedua. Saya bikin konten itu yang relate banget, tadi saya bilang saya praktekin banget, relate sama relevan. Dan itu kalau bisa menyentuh sisi emosionalnya mereka. Kenapa saya bilang menyentuh sisi emosionalnya mereka? Karena kalau misalkan nggak menyentuh, orang lain nggak menarik gitu, orang lain nggak tertarik. Nah ini bagi yang baru misalkan belum ada ide-idenya ya, kalau udah ada idenya masih silakan aja yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau bagi yang belum ada idenya, teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang memang keseharian kita, yang memang hari ini tuh lagi dibahas banyak orang. Dan saya kemarin cobain waktu ini udah lama juga sih. Ya tanyain aja ke teman-teman di TikTok gitu ya. Ternyata banyak juga yang balas, banyak juga yang nanya, banyak juga yang jawab gitu. Dan itu luar biasa tuh. Jadi di situ kayak ya Allah gitu ya. Emang kalau ngomongin ibu udah pasti paling istimewa lah ya. Sampai hari ini kan pasti kita yang hadirnya di sini hari ini kan suksesnya kita pasti kan doa-doa ibu. Jangan sampai lupa sama itu. Dan contoh kontennya tulisan aja tanpa wajah. Bagi teman-teman yang nggak mau nampilin wajah bisa kayak gini. Atau nanti yang lebih panjang juga bisa. Kayak gini contohnya nih ya. Contohnya next. Nah, maaf kelebihan. Nah, ini adalah contoh konten yang memang saya buatnya hanya di TikTok-nya langsung. Tapi saya dari referensi memang dari pembelajaran parentingnya gitu. Nah, ini waktu itu saya niatnya mau ngebantuin kelas Jakarta. Ada kelas spiritual motherhood di Jakarta. Dan qadarullah ini memang ya emang ini bahasannya gitu. Memang sesuai niche-nya gitu ya. Ya udah saya bahas aja 5 tanda bunda terkena toxic parent karena memang follower saya kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau dilihat dari analitiknya. Terus sekarang kebanyakan juga perempuan. Jadi memang sepertinya ini butuh deh buat mereka. Ya minimal buat edukasi mereka lah. Gitu.
Pertama misalkan gampang tersulut emosi kayak gini nih, kayak bahasan-bahasan gini, dan emang teman-teman nanti bisa nyoba juga. Udah kayak gini, terus ini buatnya di TikTok doang, nggak pakai aplikasi apapun. Saya nulis dulu di WhatsApp, catatan gitu ya misalkan, ataupun nulisnya dimanapun itu bisa, di Word juga boleh. Habis itu di kopas dia ke sini gitu. Tinggal disesuaikan aja gitu. Semacam teori. Nah, kalau misalkan memang ada sumbernya, silakan aja disertakan sumbernya gitu ya. Boleh. Tetap kok nanti yang memang kalau misalkan memang kalau di TikTok kan memang FYP itu modelnya gini ya. Di TikTok itu bukan sosial media kayak Instagram. Jadi teman-teman pasti jadi dia channelnya channel distribusi gitu. Konten distribusi. Jadi mau apapun kontennya teman-teman yang buat, insya Allah didistribusikan sama TikTok gitu. Apalagi memang buatnya di TikToknya sendiri, bukan di aplikasi lain. Gitu ya. Pernah gak sih Nah, kamu ini contoh ditraktir juga makan sama temen saya atau nge-share bahkan tentang ya ditolongin saya mulai orang gak beraniin dikenal aja. di jalan? Saya bahas aja. Entah itu kehabisan bensin atau kekurangan saldo Mantap ya. pas bayar tol mungkin ya. Terus kalau misalkan ada orang yang mau sehidup semati sama kamu, mau tanggung jawab seumur hidupnya supaya mencintaimu tanpa syarat, menjadi wasilah dari kebahagiaan kamu. Kamu juga nanti dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih makanan kesukaan. Terus gimana respon kita ke orang itu? Pasti senang banget, pasti cinta banget, nggak bakal bisa dilupain kebaikan-kebaikannya. Lalu kenapa hari ini kita nggak mudah mencintai Allah yang udah ngasih segalanya di hidup kita? Bahkan sejak dalam kandungan ibu sampai dewasa ini, Allah juga ngasih oksigen tanpa perlu kita bayar, tanpa perlu kita minta. Allah juga ngasih rezeki tanpa henti buat kita. Allah juga ngasih bumi untuk kita nikmati. Bahkan cintanya Allah itu unlimited, nggak kayak kuota bulanan kita. Tuh, jadi saya buat konten yang memang relate juga. Ini juga dari riset-riset saya juga gitu ya, dari kajian-kajian. Terus saya coba minimal gitu ya. Saya coba simpelkan. Ini pun ada apa ya bahasanya? Ada skripnya. Jadi nggak langsung saya ngomong. Karena kan saya modelnya, misalnya kalau misalkan nanti saya baca skrip dulu, saya hafalkan, saya udah mulai tahu. Oh, saya intinya di sini. Ya udah, saya mulai buat. Jadi teman-teman kalau emang hari ini nggak bisa menghafal lancar gitu ya, sekarang udah banyak aplikasi yang langsung bisa masukin di situ ya, di layar ya kalau nggak salah ya. Dan teman-teman bisa bisa mulai di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan hari ini tuh lagi masih bingung, masih pusing, nggak apa-apa, diterima aja. Memang kayak gitu bikin konten. Apalagi kalau di media sosial banyak banget hal negatif ya. Ya jangan sampai kita nambahin lagi lah. Tuh. Ya kita mulai ubah dengan hal positif. Kita mulai ubah mindset kita. Kalau misalkan memang kita di TikTok itu mau ngapain tadi, mindset awalnya mau ngapain. Gitu ya. Nah, itu bisa pakai prompter. Bisa benar. Teman-teman udah paham lah di situ. Tinggal dibaca. Tinggal memang intonasinya perlu memang diasah terus dan perlu dilatih terus, minimal di depan kaca, di depan cermin. Di depan cermin nggak boleh lagi mengutuk diri gitu ya. Ada kan teman-teman gitu ya. Memang kadang-kadang di depan cermin malah dia sebel sama dirinya sendiri. Ya sekarang kita mulai latihan lah, bicara lah. Itu nanti tinggal download aja di Play Store ya. Oke. Nah, ini nama saya Stio, dan biasanya saya ngonten di @pavarich ini, konten saya. Terus Allah saya juga diamankan di co-founder Sahabat Bertumbuh. Terus ya kalau misalkan kita banyak maunya sama Allah, ya banyakin juga sujudnya lah gitu. Nah, ini konten saya, ini Instagram saya juga di sini @pavarich, TikTok saya juga di sini. Dan teman-teman silakan hari ini mulai praktek, mulai bikin konten, karena hari ini kita ngonten judulnya ya. Konten di TikTok, di Instagram, dimanapun boleh konten. Yang penting mulai dulu. Dan silakan teman-teman yang mau gabung kelasnya, teman-teman yang mau ikutan juga nanti kelas TikTok lebih dalam lagi, insya Allah mulai malam ini udah dibuka lagi kelasnya, udah dibuka lagi batch 2, kemarin batch 1 udah ada. Qadarullah kemarin memang ada admin dari teman-teman luka bakar ya, luka apa tuh yang memang luka diabetes tuh. Memang dari nol banget si Mbak ini, Mbak siapa ya, saya lupa namanya. Akun TikToknya tuh Gria Pring Sewu kalau nggak salah. Jadi
nggak bisa inilah, qadarullah itu mungkin nggak tahu gitu di mana ya algoritmanya di mana ya. Qadarullah kemarin ikutan kelas gitu ya, dan alhamdulillah Allah wasilahkan, Allah berikan keajaiban tuh VP, dan alhamdulillah jadi adminnya juga ya semoga jadi kebaikan lah buat akunnya dan buat rumah rumah sehat ya, itu kan dia apa ya, dia itu ngobatin orang-orang yang memang luka-luka diabetes yang hari ini mungkin harus dioperasi. Dan hari ini insya Allah ada e-course social domination yang daftar hari ini, nanti diceritain lagi sama Kang Awai ya. Yang kedua nanti insya Allah ada rekaman free webinar. Ini banyak banget diskonnya, banyak banget promonya khusus malam ini, dan teman-teman silakan aja diambil kalau memang materinya baik. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kelas From Zero to FYP. Dan nanti juga kita akan ketemu lagi di mentoring TikToknya juga 7 hari. Nanti sama-sama, mudah-mudahan juga jadi kebaikan. Gitu ya. Dan khusus malam ini sampai jam 12 malam aja ya. Teman-teman silakan kalau memang baik, dirasa-rasain baik, ya semoga jadi kebaikan. Kalau misalkan memang nggak baik, ya mudah-mudahan ada kebaikannya lagi. Gitu. Bismillah ya teman-teman ya. Saya mohon maaf, saya mohon dibukakan kemakluman buat saya juga. Salam kenal, nanti kalau ada yang follow saya DM aja, Japri WhatsApp aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya follow back gitu ya. Kalau emang nanti bisa silaturahim, silaturahim. Jadi semoga pertemuannya nggak hanya di sini, nanti bisa silaturahim offline, bisa kopdar, bisa sharing, dan bisa fleksibel lah kita gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak hanya di dunia, tapi nanti sama-sama kita di surga ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi ya, itu banyak banget tipsnya, banyak banget apa sharing-sharing yang dikasihin oleh teman-teman semua pada malam hari ini. Tadi udah dicatat kan ya. Kalau mudah-mudahan nggak lupa nih. Kalaupun lupa, nanti ikutan kelasnya yang tadi. Daftarnya bisa langsung ke sini nih. Ya, sekarang juga karena tadi jam 12 malam itu ditutup ya. Itu tutup untuk apa namanya? Pendaftarannya. Oke. Oke, siap. Oke, beberapa waktu juga pernah saya coba buat konten ya, teman-teman semua di sini. Kebetulan saya juga salah satu konten kreator. Jadi saya coba-coba buat konten tentang umroh ya. Di sini saya coba buat konten tentang umroh kayak tadi tuh, kayak yang dari Coach Tio share, bikin suatu konten yang dia tuh ngena gitu, ngerasa gitu kan, pakai rasa gitu kan. Saya coba dan ternyata betul FYP gitu. Langsung banyak komen dan kewalahan buat buat balas-balas chattingannya, dibalas-balasinnya. Ada beberapa yang nggak kebalas juga, dan ya itu tadi ternyata formulanya itu tadi apa yang disampaikan ya, hipotesis, kemudian tadi pakai rasa, pokoknya banyak deh. Itu coba digali lagi mungkin ya. Itu juga salah satu tips gimana caranya biar kita rajin konten gitu kan. Salah satunya ya tadi rajin sering-sering cek insight-nya gitu kan. Kebutuhannya apa nih yang mau di-share gitu. Oke, baik. Tadi udah banyak nih. Tadi juga banyak yang nanya sih Mas Dio. Ada beberapa yang sudah dijawab ya, ada beberapa juga yang belum. Kebanyakan sih lebih ke teknis ya, gimana cara ngeditnya. Kemudian tadi idenya kayak gimana, cari idenya kayak gimana. Tadi sudah udah dibahas ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tadi saya udah lihat ini Kak Iza ya. Ada Kak Iza yang raise hand. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Bisa Kak Iza, atau kepencet atau tadi lihat itu ya. Boleh mungkin ke Kak Ikram dulu ya. Mungkin nih langsung saja kita. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Masya Eh, Allah. Dari mana Kak? Ya dari kenalin saya Ikram dari Makassar Mas.
Nur dari Makassar, syukron. Baik, silahkan. Baik, jadi saya hanya ingin bertanya sedikit ini mengenai informasi-informasi yang pernah saya dapat dari baca-baca sekilas tentang algoritmanya TikTok. Itu kalau apakah betul itu mengenai algoritmanya TikTok yang mengatakan bahwa jika misalnya kita rajin upload konten, misalnya saya kita rajin upload konten, terus tiba-tiba sehari saja kita misalnya tidak upload konten, maka kemungkinan kita tidak FYP itu bakal langsung semakin tinggi. Artinya kontennya kita tidak akan bisa di-share lagi, tidak akan masuk FYP lagi oleh algoritmanya TikTok. Mungkin butuh sedikit penjelasan terkait hal itu sedikit, Mas. Kasih. Karena saya hanya ingin memastikan atau meluruskan kembali tentang apa yang pernah saya baca begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apakah terdengar jelas? Mungkin. Baik, syukron. Itu saja mungkin ya. Ya, itu saja. Jelas, jelas. Siap. Masya Allah. Jelas ya. Oke, Pertanyaannya mungkin menarik. Langsung langsung. jawab aja ya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya menarik. Mas Ikrom, udah itu belum? Udah buat konten belum? Sambil diskusi ya. Jadi mau buat konten, cuman masih saya sudah bikin ide, bahkan saya sudah punya niche tentang apa kontennya, saya sudah bikin sampai bahkan ada skripnya, cuman Masya Allah. saya masih ragu akan hal itu. Maksudnya saya takutnya saya bikin 1-2 konten beberapa hari atau 1 minggu, misalnya saya konsisten bikin konten setiap hari, 1 kali upload 1 hari, terus tiba-tiba karena saya kerja sendiri, takutnya tiba-tiba 1 hari misalnya saya tidak bikin konten, terus tiba-tiba engagement saya langsung hilang kan, wah itu bakal susah ngebalikinnya ke depannya. Makanya saya takut di situ, makanya saya belum berani mengambil langkah untuk sampai implementasikan skrip dan ide konten yang sudah saya punya menjadi sebuah video seperti itu kurang lebihnya. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan algoritma teman-teman yang memang udah di riset sama, kan kita beda-beda ya, mungkin risetnya masing-masing itu pastinya kan udah di riset algoritma. Kayak misalkan posting konten itu di jam 11, jam 3 sama jam 7, ada nggak yang tahu? Nah, kadang-kadang saya nggak pakai yang itu tuh. Saya ya udah pakai yang aja yang lain, jam lain. Karena bagi saya tadi FYP itu soal ini aja sih. Apa ya? Soal nggak hanya di situ Untung-untungan ya, Mas. gitu. Banyak hal yang lain lah. Terus yang kedua, tadi kayak misalkan apakah nanti kalau misalnya kita nggak posting lagi, itu kan masih lama tuh, masih jauh bahasanya, masih terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Kalau misalkan nanti kita itu dulu aja, ditabung kontennya. Misalkan kita mau diikhtiarkan 1 hari berapa konten mau diposting, kita udah mulai tanya nih, kita udah mulai konsisten sama diri sendiri, istiqomah lah. 1 hari itu 1 kali, ya udah berarti 1 kali. Besoknya posting lagi nggak? Kalau misalnya kau posting naik turun ya Mas engagementnya. Kalau misalkan FYP itu gimana ya bahasanya? Bisa jadi di atas 5.000, bisa jadi di atas 10.000, atau pas nanti kita lihat itu nggak banyak yang follow tapi banyak yang ngelihat gitu. FYP misalkan 100.000, 50.000 itu kan FYP. Kalau misalkan bagi saya, kalau misalkan nggak posting lagi ya bisa jadi turun, bisa jadi nggak turun. Kan saya pernah nyoba tuh ya, saya waktu itu vakum 2 minggu apa ya, 2 minggu kalau nggak salah, karena memang ada keperluan gitu, ada kebutuhan. Memang ada beberapa followers yang turun, yang hilang gitu ya. Karena memang di sini kan kita nggak kayak di Instagram. Instagram tuh pasti kenal gitu ya. Kayaknya sih kenal gitu, followersnya nggak terlalu jauh-jauh lah dari circle kita. Tapi kalau misalkan di TikTok ini, 1 kali FYP bisa jadi tuh followersnya aneh-aneh. Nggak tahu kita dari mana gitu ya. Nggak tahu lah pokoknya, ibaratnya nggak kayak di Instagram. Nah, bisa jadi memang di situ turun. Tapi bagi saya pribadi, mau sampai kapan misalkan berhentinya gitu. Tinggal nanti Mas Ikrom itu aja. Jangan lama-lama, jangan sampai 2 minggu juga gitu. Misalkan emang lagi berhenti, lagi stagnan aja, lagi bingung kontennya, ya berarti targetin kita mau sampai kapan berhentinya gitu. Biasanya kita 3, memang kalau misalkan besoknya tiba-tiba posting 1, apakah menurun? Enggak sih sebenarnya. Karena bisa jadi di 3 itu udah mulai FYP. Kalau misalkan bagi saya, kalau misalkan belum 1.000 konten itu, saya belum berhenti gitu. Saya 1.000 konten belum ya? Belum ternyata. Ya udahlah, saya terus aja jalan. Mau nanti FYP mau enggak, tadi urusan saya bukan di situ. Urusan saya tadi
bener nggak sih? Ini manfaat nggak sih konten saya gitu dulu sih sebenarnya. Gitu nanti Kang Ikrom ya, Mas Ikrom ya. Jadi nanti Ya. mau di company-nya, mau dimanapun itu, minimal kalaupun nanti kita mau konten, ada orang-orang yang konten tuh 2 hari sekali juga ada. Tapi memang saranin sama teman-teman mastah-mastah di TikTok itu, kalau bisa 1 hari 5 konten, 5 postingan, 3 postingan. Itu bagi mereka yang memang bisa gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa, ya sudah gitu ya. Kita mampunya berapa dulu, kita mulai dulu aja. Jadi nggak ngeberatin diri kita dulu gitu. Jadi nggak usah kekhawatirannya, nggak usah sampai sana dulu. Ya udah posting aja. Kalau misalnya kita bisa konten dulu. Kalau misalkan bisa posting dulu gitu. Itu paling Mas Ikrom. Jadi nggak perlu sampai sana dulu khawatirnya. Insya Allah nanti algoritmanya juga lagi-lagi tadi ya. Kalau misalkan kalau bagi saya FYP itu FYP dari Allah lah pasti. Syariah itu FYP syariah. Jadi bahasanya ya udah nanti kalau misalkan emang konten kita manfaat, konten kita penuh bermanfaatan, dia akan bertahan kalau nggak salah ya. Kalau FYP itu bisa sampai 3 hari, ada yang 7 hari. Bahkan konten-konten saya tuh di TikTok saya tuh sampai hari ini juga masih ada aja yang memang like-nya di situ. Padahal udah nggak saya sematkan kan ada orang-orang disematkan di atas ya. Kalau saya nggak, biarin aja lah kayak gitu. Beneran nggak sih emang TikTok itu distribusi channel? Jadi sekalian saya mau uji coba gitu. Oh ternyata bener distribusi channel. Buktinya konten saya yang ini masih juga aktif kok, masih juga viral gitu. Itu padahal udah lama banget postingnya, tapi masih di-up juga sama TikTok gitu. Jadi 1 kali FYP insya Allah bisa berkali-kali. Asal nanti kita pun istiqomah konten dan juga sesuai sama niche-nya gitu Mas Ikram. Boleh nambah pertanyaan lagi nggak? Boleh. Jadi Lanjut. gini, kan kalau di sosial media seperti Instagram kan kita atau YouTube misalnya kita selalu berpatokan sama niche dan juga konten pilarnya kita. Misalnya kalau misalnya saya sendiri pribadi, saya misalnya punya niche itu public speaking. Terus konten pilarnya saya ya seperti misalnya edukasional tentang public speaking. Terus misalnya juga ada meme tentang public speaking dan hal-hal semacam itu. Apakah hal tersebut juga perlu di TikTok atau cukup saja kita membuat sebuah konten? Misalnya kalau di TikTok misalnya bentuknya video, jadi kita cukup publish saja konten-konten yang bersifat edukasional saja di TikTok, atau memang di TikTok juga perlu adanya keberagaman konten. Misalnya kita bikin konten yang lucu-lucuan, kadang-kadang kita bikin konten misalnya a day in my life tentang seorang public speaker, atau kita bikin konten tentang giveaway misalnya, atau bagaimana Mas tentang mengenai konten pilar ini, tentang jenis-jenis, apakah memang di TikTok juga masih perlu keberagaman semacam itu, atau kita cukup fokus misalnya kalau kita tujuannya memang untuk edukasi, ya sudah edukasi aja semua gitu, atau perlu ada keberagaman lain untuk misalnya menarik minat atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu, Mas. Keberagaman boleh Mas, keberagaman boleh banget asal tadi ya niche-nya sama, topiknya sama gitu. Tadi misalkan konten kreator apa public speaker, dia bisa aja kan public speaker lagi jalan-jalan kemana, lagi ngisi training, lagi ngisi kelas, direkam juga nggak masalah. Yang penting masih satu tujuan gitu. Jadi ibaratnya orang lain tuh nggak hanya ngasih tahu tips bicara di depan umum, tapi juga dia ngasih tahu juga tadi day in my life gitu. Dia ngapain aja sih sehari-hari seorang public speaker ini dari pagi sampai malam ngapain aja, itu juga boleh, nggak masalah. Dan itu pun jadi hal yang istimewa dan bisa jadi konten kita jadi istimewa buat mereka, jadi unik gitu. Ini beda nih, nggak cuman tips-tips aja, tapi bener-bener realitasnya dia gitu sebagai seorang manusia gitu ya. Maksudnya gitu. Asalkan nggak berubah-ubah, misalnya public speaking terus tiba-tiba besoknya kita donasi amal gitu ya, kan jauh ya jadi orang bingung lagi. TikTok itu distribusinya bingung gitu, ini orang ngapain sih, followersnya jadi beragam gitu Mas. Jadi itulah bahasanya, itulah, semoga membantu ya, semoga menjawab. Ya, makasih Mas. Kalau saya cukup, makasih. Siap, sama-sama. Baik, Masya Allah. Insya Allah bermanfaat ya. Lanjut ya, Mas Tio. Satu lagi dari Bunda Andi. Ini sudah raisnya nih. Boleh. Assalamualaikum. Bunda Andi. Nah, Waalaikumsalam, Mas. Masya Allah. Bunda Andi dari kota mana, Bun? Makassar juga, Pinrang Sosial. Makassar. Mas,
Boleh, Bu, boleh, ya, silakan. Jam berapa Bu di sana Bu? Jam berapa? dulu Ya tuh Bunda. Mas Fahmi Silakan Bunda. biasa lihat. Ya, Mas, saya tuh juga lagi seperti tadi, siapa tadi tuh Mas itu yang dari Makassar kan. Saya sebenarnya sering mulai konten apa, buat konten, tapi saya merasa belum terarah gitu. Eh, apa namanya, belum terarah itu dalam artian saya ini lagi buka-buka Jelas TikTok ya. saya. Jadi saya bingung Mas, maksudnya kan lagi viral-viral nih diajar untuk konten di TikTok, di komunitas bisnis. Nah, kadang apa ya, maksudnya misalnya saya posting produk tapi ibaratnya kayak lifestyle Mas Tio. Jadi itu yang saya biasa lakukan. Jadi maksudnya bukan apa ya, misalnya saya lagi konsumsi misalnya ya, misalnya ada suplemen saya misalnya. Jadi saya biasa pakai ya, apa namanya, konten lewat TikTok itu pakai itu videonya itu Mas, gitu. Nah, ada juga misalnya kemarin kami jalan-jalan ke pulau gitu, misalnya lagi ada meeting. Nah, itu untuk saat ini, maksudnya saya tanya nih Mas, untuk saat ini tuh saya begitu, misalnya saya jalan-jalan sama anak-anak, misalnya nginap di hotel, dia mandi, maksudnya kayak apa namanya ya, berenang gitu. Jadi saya masih seperti kayak apa ya Mas, lifestyle gitu. Tapi yang saya tadi dengar dari Mas Tio dan beberapa teman juga yang sebelum masuk-masuk di sini, katanya kan sempat dengar tadi Mas Jojo bilang kasih edukasi yang apa, value gitu. Nah itu di situ saya yang apa namanya, mandek. Jadi sih padahal saya senang sekali Mas, seperti Mas Tio tadi. Nah jadi akhirnya baru-baru itu saya sempat lagi diam. Nah hari kemarin itu saya ambil video saya di pulau. Nah, langsung saya ambil apa namanya, ini kayak ibaratnya kata-kata yang dari buku Mas, misalnya kata-kata bijak gitu. Jadi saya copy paste di situ dan itu yang saya lakukan. Jadi ya Allah, tapi pernah satu kali Mas, pernah satu kali saya lagi Zoom, tapi waktu itu yang ngomong itu yang ada tuh yang apa, public figure itu lagi hijrah Mas. Nah di situ pas itu saya ibaratnya kayak rekam di situ dan saya masukkan di TikTok itu, masya Allah itu apa ya, pokoknya ramai Viral. sekali Mas. Jadi masa dalam artian, masa saya mau rekam terus itu artis Iya, benar-benar. Mas, bingung di situ Mas Tio. Jadi Iya. jadi saya mau edukasi Siap, apa, siap. saya sebenarnya saya suka pengembangan diri, apa namanya, self development, Ya. seperti tadi Mas Tia bilang, parenting, saya suka. Jadi saya ini tapi ada juga bisnis, jadi saya bingung. Seperti itu Mas Tia. Iya. Ini saya sudah daftar kok tadi mau belajar sih. Masya Allah. Siap Bunda. Iya Mas. Ya memang kebanyakan dari kita itu tadi bingung dalam artian karena di TikTok itu nggak kayak Instagram ya tadi saya bilang. Jadi karena dia distribusi channel, makanya kita butuh yang memang namanya istiqomah kita mau konten apa. Jadi ketika nanti orang nagih kontennya, kita nggak bingung bikinnya gitu. Kan tadi Bunda bingung tuh bikin kontennya. Masa saya harus ngerekam lagi Mas? Karena kemarin juga ada yang ikutan TikTok mentoring itu, beliau pada akhirnya bingung. Pas mungkin bikin kontennya itu tadinya edukasi gitu ya. Terus padahal beliau misalkan jadinya guru gitu ya. Beliau ngajar gitu. Tapi kan kalau misalkan bahasnya tentang herbal jadi nggak nyambung sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang dia siap, beliau siap dengan segala konsekuensi. Kalau ada yang bertanya, ada yang pertanyaan, ya udah nggak apa-apa, jalan aja. Saya bilang kayak gitu. Asalkan Bunda siap gitu. Bunda siap kalau ada yang nanya tentang herbal, obatnya gimana. Bunda juga siap jualannya gitu kalau emang mau jualan sekalian. Karena memang di followersnya TikToknya beliau itu banyaknya tentang edukasi tentang kesehatan. Padahal beliau guru gitu. Kan nggak nyambung ya. Sebenarnya nyambungnya di mana? Harusnya tentang edukasi tentang anak murid aja di sekolah. Tapi karena beliau udah siap konsekuensinya kayak gitu, ya udah. Akhirnya FYP juga, kemarin terakhir FYP. Dan qadarullah dia bisa ini sih, emang mau istiqomah di situ katanya.
gitu. Jadi Bunda nanti mulai malam ini ataupun besok ya mulai dicari-cari aja, dan nanti simpel-simpel aja kontennya. Nggak apa-apa juga keseharian, yang penting memang mereka tahu kita mau ngasih tahu apa sih, sesuatu apa sih gitu. Karena memang saya lihat teman-teman di TikTok itu, khususnya yang memang saya berteman sama mereka ya, kadang-kadang dimasuk ke kontak saya kan, masuk juga ke page kayak itu. Memang kurang jelas dalam tanda kutip ya, kontennya ngapain sih ini kontenin gitu. Di kafe lah lagi ngapain, terus lagi ngapain, intinya lagi sharing-sharing biasa dikontenin. Orang lain tuh dapat value-nya atau enggak dapat pasti. Kalau kalau pertanyaannya kayak gitu, enggak dapat value. Padahal orang lain tuh butuh value yang memang bikin konten kita beda dari yang lain gitu. Nah, kita mulai cari, kalau misalkan bingung ya nanti kita belajar untuk nggak bingung lagi, dan mulai dulu aja. Kita mau yang di mana dulu tadi, fokusin di mana. Kalau emang mau quotes buku ya berarti kita udah mulai ke situ. Quotes bukunya dimulai banyakin. Nah, jadi ntar kita kontennya beda tuh. Kan orang lain bisa jadi kan jarang baca buku ya. Nah, karena hadirnya kita yang sering baca buku, orang lain terbantu tuh. Ada kan konten di TikTok itu namanya bacain buku kalau nggak salah. Dia setiap hari bacain buku aja. Dari bukunya bacain. FYP gitu. Jadi memang bedanya kita dari orang lain apa sih gitu aja dulu. Kalau misalkan kita juga share random ya sama aja sama orang lain gitu. Bikin kita yang nggak sama orang lain. Boleh kita mau nge-share tentang keluarga boleh. Tapi misalkan pakai quotes ataupun pakai hadis itu kan juga bisa ya. Jadi tetap sama edukasinya gitu. Itu Bunda. Nanti nggak apa-apa bingungnya disyukurin dulu aja. Berarti kan kalau bingung kita belajar gitu. Sama-sama mau belajar lah maksudnya. Baik. Syukron ya Bunda Andi. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan syukron juga Mas Tio. Mudah-mudahan bisa saling sharing ya. Dan saya ingin langsung kembali tadi ya, di di akhir tadi materi Mas Tio ada kelas yang nanti insya Allah bisa sahabat atau teman-teman ikuti ya. Boleh di check out linknya, diklik, kemudian ikutan daftar ya sebelum jam 12 malam ini, karena ya tadi teman-teman bisa dapetin harga coret sebesar 50% dan kupon diskon sebesar 35% ya. Dan juga dapetin bonusnya. Yang pertama tadi e-course social domination, free rekaman webinar interaktif malam ini, dan materi PDF langsung dari pemateri plus harga promonya. Jadi jangan disia-siain sih kalau menurut saya, karena ya tadi kan ikhtiar ya, kita coba ikhtiar bikin konten tiap hari gitu kan, ngide konten. Nah, sekarang ada lagi nih salah satu ya, mungkin ini juga salah satu jalan yang dikasih sama Allah nih, salah satu jalan teman-teman di sini ngasih ide ke kita, coba ikutin, mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga kan gitu. Seperti itu ya, Bunda teman-teman semuanya, mudah-mudahan manfaat sekali untuk tadi ya, aplikasi yang lagi hype-nya banget di sini. Kang, saya izin jawab itu yuk. Di pertanyaan ada yang belum kejawab kayaknya. Mungkin orangnya masih ada atau enggak ya? Biar sekalian jawab 5 menit kali ya. Ini ada keuntungan apa saja dengan masuk FYP? Keuntungan apa saja dengan masuk FYP? Kalau bagi saya sih, karena tadi saya mindset-nya tadi ya, keuntungannya nggak ada. Buat diri kita tuh kadang-kadang, oh FYP gitu doang gitu kadang-kadang. Oh gitu aja ya FYP. Tapi rasa syukur kita ketika memang mindset kita tuh awalnya ya Allah, alhamdulillah FYP. Syukur kita tuh nanti jadi beda gitu. Oh ternyata FYP kayak gini ya rasanya, Masya Allah. Balasin komentar banyak, Kang Awe kan awal-awal kayak gitu tuh ya. Sampai hari ini mungkin saya juga punya 2 akun. Akun saya satu itu, satu lagi yang umroh, edukasi umroh. Dan nggak ada wajah saya di situ tuh. Saya ambil aja video dari yang lain, terus alhamdulillah FYP juga gitu. Dan makanya hari ini malam ini saya bagiin ke teman-teman, mudah-mudahan manfaat gitu. Apa saja dengan masuk FYP, untungnya tadi bisa 3-7 hari kita masuk dalam barisan level-level yang memang barisan-barisan FYP gitu. Jadi insya Allah konten kita banyak yang like, banyak yang distribusiin lagi. Distribusinya kan bisa diteruskan ke WhatsApp gitu ya, ke kolom-kolom WhatsApp-nya dia, ke channel-channel grupnya dia. Bisa jadi ini kontennya jadi dia banget gitu. Kalau misal konten buat istrinya, kasih ke istrinya. Saya juga lagi sering bikin konten yang buat anak-anak muda. Saya lagi buat konten buat istri gitu ya, buat para ibu. Jadi kadang-kadang di tag ini malah tag suaminya. Nge-tag suaminya nih,
nih baca ini gitu, baca ini. Saya jadi merasa bersalah juga di itu tuh, di situ. Ya Allah, sebenarnya bukan ini maksudnya. Tapi kenapa orang-orang hari ini tuh ngetek suaminya ya, itu kan nggak bagus gitu. Kalau misalkan mau ngetek ya langsung aja bilangin ke suami atau istrinya gitu. Kalau misalkan gitu kan kolom komentarnya jadi nggak bagus gitu. Tapi memang hari ini kayak gitu kondisinya. Nah, keuntungan FYP itu bisa kayak gitu. Nanti pas teman-teman FYP balesinnya dari kolom komentar FYP itu kalau saran saya. Ya, ini bocoran rahasia nih, saya bagiin lagi. Balesin komentar yang memang masuk itu, misalkan ada pertanyaan lagi tentang misalkan FYP-nya tentang bisnis gitu ya. Tips laris manis jualan kurma misalkan. Ya udah, nanti kan pasti FYP tuh si FYP dan lain-lain masih banyak yang nanya di kolom komentar. Ya jawabin di situ pakai video. Nah, itu nanti bisa masuk FYP lagi insya Allah. Jadi dia menggulung gitu, FYP-nya gulungin terus sampai nanti mungkin masanya habis, nggak habis sih sebenarnya. Dia akan terus didistribusikan orang lain. Bisa jadi orang lain, bisa jadi TikTok-nya sendiri. Gitu ya. Ada lagi nggak di atas nggak ya? Oh, ini juga ada nih dari Mbak Nikmatul ya. First time ikut sharing dengan sahabat bertumbuh, keren. Nah, ini ada banyak. Satu pertanyaan saya, apakah pembuatan konten menyesuaikan dengan hal yang lagi hype? Atau memang menyesuaikan passion kita di bidang misalnya pendidikan buat video pembelajaran? Dan minta tipsnya Kak, kalau upload video di TikTok ada jam-jam yang bikin video kita banyak yang lihat nggak ya? Nah ini tuh yang saya bilang. Ada jam-jam tertentu yang memang hari ini lagi dibahas terus sama master-master di TikTok. Jam 11, jam 3, sama jam 7 malam. Teman-teman kalau mau pakai aja cobain. Jam 11, jam 3, sampai jam 7 malam. Tapi kalau saya di luar itu sih biasanya, kadang-kadang saya mau, itu kan algoritma kan bahasa riset orang-orang ya. Bahasa riset TikTok, bahasa riset orang-orang yang memang udah melakukan. Tapi kalau misalkan saya lagi pas pengen posting, ya udah posting aja deh. Daripada nanti saya males, daripada nanti saya nungguin jamnya, nanti saya kelupaan gitu ya. Kadang-kadang jam 10 saya posting, jam 8 pagi saya posting. Jam 2, ataupun malam-malam kalau saya lagi dapat inspirasi saya posting. Jadi nggak nentu. Teman-teman silakan aja, mau posting, mau ikutin tadi jam 11, jam 3, jam 11.37, silakan. Kalau nggak mau ikutin itu nggak apa-apa juga. Terus yang lagi hype atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Tinggal dibagi persentasenya. Persentase hype itu kan buat naikin followers ya sebenarnya kalau di TikTok itu. Bahas yang hype itu apa? Misalkan tadi yang lagi viral tuh yang penyanyi dengan qadarullah matanya nggak bisa ngeliat, kan lagi viral. Bahasanya tentang itu coba. Biasanya sih banyak yang nonton, biasanya banyak yang nyimak. Nah, berapa persentase yang lain personal branding kita muncul lah wajah kita ataupun muncul lah suara kita. Supaya apa? Supaya akun ini terkenal dengan personal brandingnya. Tergantung teman-teman juga akun TikToknya mau diapakan, mau jadi personal branding atau company branding ataupun bahasnya nggak usah perlu kitanya juga nggak masalah. Nah, itu tinggal dipikir-pikirin lagi, gitu ya. Nah, sesuaikan aja sama passion kita. Semoga nanti nggak jadi bumerang gitu. Nanti kita bahas kesehatan, nggak taunya kita nggak ngerti kesehatan. Kita bahas pendidikan aja, misalnya pendidikan. Ya udah pendidikan aja, sekitar pendidikan, semua pendidikan. Sambil nanti belajar public speaking-nya belajar. Oke, kayaknya udah ya. Yang lain ada nggak yang belum gitu? Editnya pakai apa kalau bikin video? Pakai TikTok-nya langsung bisa. Kalau nggak pakai CapCut, tinggal cobain aja. Kalau belum bisa, pakai template-nya dulu bisa. Ada juga. Udah ya kayaknya Kang Awe sudah dijawab insya Allah. Siap. Oke, syukran Mas Tio ya, pada malam hari ini dibongkar semua rahasianya ya. Tadi kalau misalkan ada bilang FYP buat apa ya? Kalau menurut saya sih bisa jadi inspirasi orang lain. Kita meninggalkan jejak. Oh ternyata kita ngasih kebaikan gitu kan. Banyak banget lah manfaatnya. Kita kalau saya jadi lebih semangat konten-konten tentang umroh gitu kan. Wah FYP, Mas Tio FYP nih. Udah itu aja yang di posting gitu. Seputar itu aja gitu. Itu jadi semangat ke kitanya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Tio ya dan teman-teman semua di sini, kawan-kawan semua di sini. Jangan lupa tadi ikuti kelas dari TikTok ini ya, dari Sahabat Bertumbuh, dapetin harga promonya, dapetin juga bonus-bonusnya. Insya Allah ini bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak Mas Tio dan teman-teman semua di sini yang sudah
stay dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa disehatkan terus dan bisa terus konten-konten dan nge-share kebaikan-kebaikan yang dimiliki dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin cukupkan sekian Mas Jo ya. Dan ayah bunda semuanya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan tentunya kita ketemu lagi di kelas yang sudah disampaikan tadi. Kita sama-sama berdoa dan kita Foto dulu kan kalau itu. Oh iya siap. Boleh dari teman-teman semua di sini open cam-nya dong. Kita foto terlebih dahulu. Mas admin Recording bisa minta stopped. tolong kita foto terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap? Belum, masih ada yang open cam. Oke, siap Mas admin. Saya kasih clue ya. Oke. Hitungan ketiga, 2, 1. Yo, open cam. Tidak? Oke, cukup. Ya. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri, kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk membongkar rahasia TikTok dan melangkah ke level berikutnya? Hentikan scrolling, mulailah menciptakan konten sendiri, dan jadikan dirimu inspirasi buat banyak orang.